Kita tuh hidup di dunia ini udah sering banget lah ya dapat berbagai macam masalah, apalagi pas kuliah kayak gini ya kan, tugasnya numpuk, deadline mepetan semua, belum lagi kalau misal kalian ikut organisasi, masalahnya hilang satu, tumbuhnya 1000. Serius deh, itu tuh capek banget. Kadang kita kalau tidur aja masih nggak cukup kan, karena yang kita butuhin itu bukan cuma sekedar istirahat, tapi harus diimbangin sama refreshing. Yang minimal kalian jalan-jalan deh keluar rumah, menghirup udara segar meski Indonesia panas dan banyak polusi, atau belanja. Ya foya-foya dikit nggak masalah lah. Tapi kalian tahu nggak, ada satu kegiatan yang jarang banget orang lakuin. Ini termasuk refreshing loh. Coba teman-teman bisa tebak nggak itu apa? Baca buku. Kalian jarang kan ngeliat orang baca buku, padahal itu termasuk refreshing loh. Nah ini yang bakal aku bahas. Aku pribadi tuh suka banget baca buku, tapi bukunya buku novel ya, buku fiksi. Karena aku tuh ngerasain dampak yang aku dapat dari baca buku itu ternyata bisa bikin pikiran aku tuh jadi lebih rileks gitu. Kayak cuma sekedar 15 menit aja tuh udah cukup banget. Tapi yang jadi pertanyaan aku adalah, apa yang menjadi hambatan orang-orang buat baca buku? Kan baca buku kan cuma tinggal baca aja, kayak itu tulisan doang, kalian nggak perlu mikir banyak. Tapi kenapa orang-orang tuh masih banyak banget yang malas baca buku? Aku tuh sangat menyayangkan UNESCO tuh sampai bilang kalau minat baca di negara kita tuh masih rendah banget, kayak cuman 0,001% doang. Ibaratnya dari 1000 orang yang senang baca buku tuh cuma satu. Kadang orang-orang tuh nganggep kalau baca buku itu nggak ada manfaatnya sama sekali, apalagi kalau mereka suka baca novel atau baca komik. Padahal kan ilmu itu nggak cuma didapetin dari buku sains, buku sejarah. Novel atau komik tuh juga punya banyak loh pengetahuan mainstreamnya. Kalian bisa belajar tentang kehidupan dari situ, kalian bisa dapetin motivasi kalau misal kalian suka nulis. Sebenarnya tuh banyak, cuman ya mungkin beberapa orang tuh masih kurang terbuka kali ya kalau buku-buku fiksi semacam itu. Ada untungnya juga buat kita. Ada beberapa faktor yang bikin orang-orang di negara kita tuh masih kurang lah ya minat bacanya. Mungkin beberapa dari kita pernah tinggal di lingkungan yang nggak membiasakan kita buat baca buku dari kecil. Kadang hal itu tuh dipicu dari orang-orang yang nganggep kalau baca buku itu ngebosenin. Nah, pemikiran-pemikirannya kayak gitulah yang harus kita ubah. Apapun genre dari buku itu, semuanya tetap punya manfaat. Jarang banget orang tahu kalau kegiatan baca buku itu bisa nurunin tingkat stres kita. Kok bisa? Bukannya baca buku itu malah bikin otak kita makin pusing ya? Nah, faktanya nih teman-teman, ada studi dari MyLab International di Universitas Sussex yang neliti kalau kegiatan baca buku itu bisa nurunin tingkat stres kita sebesar 68%. Dan kegiatan itu lebih efektif dari kita dengerin lagu atau jalan-jalan. Kenapa? Karena kita kalau baca buku itu maksa otak kita buat ngebayangin cerita yang sedang kita baca. Kita jadi berpikir lebih kreatif. Nah, coba teman-teman bayangin deh, kita ngeluangin beberapa waktu aja tuh udah bikin otak kita jadi lebih rileks. Kalian gak perlu ngeluarin uang buat transport, kalian gak perlu ngeluarin uang buat belanja. Iya, paling buat beli buku doang sih. Kalau kalian mau nyari inspirasi atau motivasi, bisa dari baca buku. Buku kan banyak ya genrenya. Nah, dari situ kita bisa jadi berpikir lebih terbuka, kita bisa mandang dunia dari sudut pandang yang berbeda. Mau cerita itu based on true story atau cuman hayalan orang, kita tuh jadi bisa berpikir lebih out of the box. Tapi dalam hal baik ya. Misal, kalian baca buku sejarah atau sains, kalian jadi punya pengetahuan baru. Buku self-improvement, kalian bisa jadi orang yang lebih percaya diri. Kalau buku novel atau komik, kalian bisa dapat hiburan, bisa dapat pelajaran hidup juga. Teman-teman coba deh mulai hari ini luangin waktu kalian beberapa menit aja buat baca buku. Cukup 15 menit aja tuh udah cukup banget buat ngeistirahatin otak kita yang kerja seharian. Nah, dari beberapa menit itu aja kita udah bisa dapet pengetahuan baru, udah bisa dapat pelajaran hidup, otak kita juga jadi lebih fresh, kita juga jadi terhibur gitu kan. Aku yakin kalian udah sering banget dengar kata-kata ini. Buku adalah jendela dunia. Apa maksudnya?
Buku itu sumber pengetahuan yang paling kaya di dunia. Kita udah bisa dapat banyak informasi cuma dari baca satu buku. Sesimpel kita pengen tahu tentang luar angkasa aja deh, kita udah bisa dapat pengetahuan tentang galaksi, tentang jenis-jenis bintang, atau mungkin planet-planet yang jarang orang ketahuin. Nah, aku tahu kok memulai kebiasaan baca buku tuh emang sulit banget, tapi kita bisa memulai hal itu dengan yang ringan-ringan dulu. Misal, kayak baca novel dulu atau mungkin baca komik dulu, karena kan komik punya banyak gambar. Nah, jadi ya kalian bacanya nggak bosan-bosan amat lah. Kalau udah kebiasa bisa lanjut baca novel, lama-lama kalian tuh ngerasain manfaat yang kalian dapet apa, dan lama-lama kalian juga bisa ngerasain gimana serunya baca buku sampai kalian tuh nggak pengen berhenti buat baca buku lebih banyak lagi. Dan aku harap kalian tuh bisa menjadikan kegiatan baca buku itu sebagai sebuah kebiasaan, jadi bukan cuma sekedar hobi atau penghilang stres aja, karena baca buku tuh buat keberlangsungan hidup kalian juga, buat masa depan kalian juga. Sekian dari aku, and have a good day.